اللسان يفقهوا قولك رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتحوا وعافي وحفظ المرسلين بين الملائكة المقربين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا الله رب العالمين. أما بعد Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama bisa dapat berkumpul kembali. Mobil khusus kita berkumpul dengan para ulama, berkumpul dengan para habaib yang Allah muliakan, yang menambah keberkahan untuk malam hari ini. Dan alhamdulillah tadi selesai sama-sama telah membacakan Maulid Simtud Durar yang mudah-mudahan keberkahannya Allah curahkan untuk kita semua dan juga untuk orang-orang yang kita cintai, yang bil khusus untuk orang tua kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan apa yang menjadi rutinan kita, yaitu membahas kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Al-Faqir ingin mengingatkan satu hal. Sekarang kita berada di bulan Maulid, bulan yang sepatutnya, sepantasnya, bahkan seharusnya kita menambahkan kembali, kalau belum ada, menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa caranya? Dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, antum adalah sebagian orang yang memang merutinkan, mengistiqomahkan membaca Maulid Simtud Durar dengan memperbanyak sholawat di dalamnya. Tandanya kita membuktikan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Al-Faqir yakin antum sudah sering kali mendengar, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidatan, shalla alaihi Allah biha asyran." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan membalasnya 10 kali salawat. Dan kita tahu salawatnya kalau datangnya dari Allah yaitu rahmah, maka Allah akan membalas 10 kali untuk yang bersalawat kepada Rasulullah satu kali berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Dulu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami ingin menanyakan satu hal dari engkau tentang sabdamu yang mengatakan bahwa barang siapa bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan balas dengan 10 kali lipatnya. Apakah," kata sahabat, "salawatnya itu harus hadir hatinya?" Ya, kata sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Jawaban Rasulullah apa? La bal kulla musallin ghafilin, katanya. Kata Rasulullah SAW menjawabnya apa? Enggak. Yang Allah balas 10 kali lipat itu untuk siapapun bersolawat kepadaku, bahkan dari orang yang ghafil. Lamun cek bahasa Sundana mah malaweng, sholawat bari malaweng. Kan suka tuh kadang-kadang ada orang yang kalau lagi sholawatan, maulidan, sholawat mah sholawat ikutan, tapi otak kemana-mana, ya, mata kemana-mana, ya kan? Ada yang ngeliatin kalau acara maulid ini kan, ada udah ngeliatin mau kebulinya di mana, ya kan? Ada yang mau ngeliatin macam-macam dah. Qalbun ghafil. Bahkan dari orang yang memang tidak hadir hatinya untuk bersolawat, untuk mengucapkan solawat tersebut, nggak khusyuk lah bahasanya, Allah akan balas 10 kali lipat. Bahkan setiap solawat yang diberikan ke amthalil jibal, bagaikan gunung besarnya. Itu baru dari apa? Baru dari solawatnya orang yang nggak ada kekhusyuan ketika baca solawat.
Kata Rasulullah, kalau orang bersolawatnya satu kali dengan qalbun hadir, dengan hati yang hadir, yang khusyuk solawatnya, tidak ada yang tahu balasannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira lebih sedikit atau lebih banyak? Jelas. Yang enggak khusyuk aja dikasih 10 gede-gede, apalagi yang satu kali itu akan dikasih apa sama Allah SWT. Makanya ketika kita sholawat, tadi barusan kita baca Simtudurar, jangan sambil apa? Jangan sambil meleng, khusyuk deh. Nggak lama kok, ya kan? Baca Simtudurar setengah jam, banter-banter kalau dibaca semuanya 1 jam, sejam aja, sisa 24 jam kan masih ada 23 jam kita bisa ngayal, ya kan? Bisa ngopi, bisa nongkrong kongko, ya kan? Bisa apa namanya, curhat dan lain sebagainya, atau bisa untuk digunakan hal-hal yang lain lah. Tapi kalau 1 jam jangan disia-siakan ya dengan bersolawat dalam kondisi khusyuk. Karena sebagian ulama sufi ya, sebagian sufi dulu ada orang soleh yang memang memiliki tetangga. Jadi ada satu cerita, ini ada orang soleh, orang sufi bertetangga dengan orang yang memang setiap harinya tuh mabuk-mabukan, judi, pokoknya maksiat apa dilakuin sama dia. Kisahnya dulu seperti itu. Ini dikisahkan di dalam kitab Tangkihul Gaul nih. Dulu ada orang yang apa? Yang mabuk-mabukan, bahkan dia nggak tahu lagi, nggak tahu waktu, mau malam mau siang dia mabuk, ya. Mau kapan harinya dia mabuk, dia maksiat. Diingetin udah, karena ngerasa tetangga nih, ngerasa tetangga diingetin, ya akhi, wahai saudaraku, berhentilah dari maksiat itu, udah tinggalkan mabuk-mabukan. Enggak mau. Kalau bahasa orang sekarang mungkin, apain larang-larang, mabuk, duit gua, ya kan? Yang pusing-pusing gua. Banyak tuh yang kayak gini sekarang nih. Kalau diingetin nggak ngerasa, nggak terima kasih, nggak ngerasa dia bayangan ngingetin itu peduli sama dia. Banyak zaman sekarang begitu. Diingetin udah, disuruh tobat udah nggak mau. Wah subhanallah, suatu hari ini orang meninggal. Suatu hari nih yang mabuk-mabukan, yang bermaksiat meninggal. Dan ala kulli hal nih orang sufi tadi, orang soleh tadi ternyata diberikan mimpi, diperlihatkan dalam mimpinya tentang kondisi orang tersebut. Diperlihatkan kondisi orang tersebut, tetangganya jelas tiba-tiba ngelihat kedudukannya justru ada di kedudukan yang mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Heran, kita aja baru sampai situ ceritanya udah heran. Ini maksiat nih, tiba-tiba ngelihat dalam mimpi, kok tiba-tiba kedudukannya Allah kasih di kedudukan yang mulia. Bingung dia, samperin, karena bingung disamperin. Ya akhi, kok bisa antum nih mendapatkan kedudukan yang seperti ini? Ditanya kayak begitu. Jawabannya apa? Oh, ya akhi, katanya, kalau Allah kasih kedudukan seperti ini, aku pun sebetulnya nggak tahu kenapa. Tapi, kata dia, tapi dulu setelah engkau ingatkan aku untuk berhenti dari maksiat, ingatkan aku untuk bertaubat, memang ketika itu aku menolaknya. Tapi ada suatu waktu aku hadir di majelis ilmu, majelis zikir. Aku hadir di majelis tersebut dan aku dengar orang alim yang sedang berbicaranya atau guru yang sedang membicarakannya memberitahukan bahwa siapapun yang bersolawat dengan suara yang lantang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan Allah ampuni seluruh dosanya. Ini perkataan orang alim dan ia langsung percaya aja karena dilanjutkan oleh orang alim tersebut dengan mentalkin, atau kalau dibilang mengajak jamaah yang hadir ketika itu di masjidnya, di majelisnya, untuk bersolawat bersama-sama dengan suara yang lantang. Diikuti para jamaahnya bersama-sama dengan suara yang luar biasa. Dan dia katanya, dia bilang, aku ikut bersama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu ya, tidak lama kemudian aku meninggal. Tiba-tiba Allah berikan kedudukan dan kondisi aku seperti ini. Subhanallah. Asyahid di sini. Hal yang memang perlu kita ketahui di sini adalah ketika duduknya di majelis ta'lim, lalu ada salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Setiap dosa siapapun itu, bahkan dosanya yang sudah tidak bisa dihitung lagi, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, setiap segala dosa kita yang kita miliki selama ini Allah ampuni semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Salatukum alayya mahagatun. Kata Rasulullah SAW, salawatnya kalian kepadaku itu bagaikan pengampunan atas dosa-dosa yang sebelumnya engkau telah lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap salawat yang kita ucapkan untuk baginda kita Rasulullah SAW itu ada bagian daripada pengampunan dari dosa-dosa kita selama ini. Bahkan alhamdulillah nih, malam Jumat nih, ya. Ini malam Jumat nih. Rasulullah SAW pernah bersabda, apa? Barang siapa bersalawat kepadaku fi kulli jum'atin arba'ina marrah, katanya, mahallahu dzunubahu kullaha, katanya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku di hari Jumat 40 kali, akan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Ini kita udah masuk hari Jumat. Walaupun ini adalah motivasi untuk besok, jangan lupa. Lagian kalau semua kita nggak diingetin setiap malam Jumat, kadang-kadang kita lupa untuk bersolawat. Benar Bang? Kita duduk yang kita pikirin dunia, bagaimana kita dapat makan hari ini, betul? Gimana kita harus ngejar deadline kerjaan dan lain sebagainya. Ala kulli alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa ingat untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita akan lanjutkan apa yang menjadi rutinan kita ya di minggu ketiga ini, yaitu membahas tentang kitab atau ilmu fikih dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Terakhir kita sudah bahas tentang syarat-syarat syarat-syarat salat, yaitu tentang keharusan seseorang sebelum salatnya dalam kondisi suci dengan sempurna. Nah, kita sebelum bahas tentang wudu. Nah, wudu itu termasuk di kategori syarat sahnya salat. Kalau memang ada junub, maka diwajibkan untuk mandi janabah. Dan kemarin sudah kita bahas satu persatu syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya dan lain sebagainya yang berkaitan dengan wudu. Sekarang kita tidak akan mengulanginya kembali, kita akan lanjut kepada syarat sahnya salat yang lain. Dikatakan di sini di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu li sihhatis salati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabati dhannin. Fa in shalla ma'a syakki lam tasihha salatuhu. Dikatakan di dalam kitab ini, dan disyaratkan untuk sahnya salat seseorang ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui bahwa waktu salat telah masuk. Biyakinin, entah itu dengan karena dia yakin betul-betul bahwa salat sudah masuk waktunya, au ijtihadin, atau dengan ijtihadnya, au ghalabati dhannin, atau hanya perkiraan yang sangat kuat untuk memperkirakan bahwa waktu salat memang sudah masuk. Ya. Fa in shalla ma'a syakki, kalau masih ragu, lam tasih salatuhu, maka sengaja dia melakukan salat, tidak sahlah salatnya. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang sudah dalam kondisi berwudu, sudah suci, dia mau salat tapi dia masih ragu. Ini zuhur, katakanlah contohnya zuhur. Ini zuhur udah azan apa belum? Kan itu. Ternyata
pas dia misalkan dalam kondisi kerjaan jauh dari masjid, nggak ada megang jam juga, nggak ada handphone juga, tapi ini kayaknya udah zuhur, tapi kayaknya belum nih, ini jam berapa masih ya? Udah kali ah. Nah, masih dalam kondisi ragu lalu melakukan sholat, maka tidak sah sholatnya. Apalagi banyak saya dengar nih ada kondisi yang memang azan aja belum, tapi karena buru-buru dia mau pergi keluar kota, dia langsung sholat duhur duluan. Udah jelas duhur belum masuk, waktunya dia paksakan untuk sholat. Enggak sah sholatnya. Karena apa? Salah satu syaratnya sahnya sholat seseorang itu harus tahu dulu waktu sholatnya sudah tiba. Itu jelas ya. Jadi kalau semua belum tiba waktu sholatnya maka tidak sah sholatnya. Ijtihad, yang dimaksud ijtihad di sini bagaimana? Dengan tata cara yang memang sudah diajarkan dalam ilmu fikih. Tata cara yang memang diajarkan dalam ilmu fikih. Contohnya waktu subuh. Waktu subuh ini masuk waktu sholatnya kalau memang udah ada fajrun shadiq. Apa fajrun shadiq itu? Katakanlah cahaya yang bersinar menyeluruh di atas langit. Nah ini kalau di perkotaan nggak bisa kita lihat, bisa dilihatnya di pedesaan aja, di pegunungan, di tempat-tempat yang memang di muka buminya itu, di tempatnya itu minim cahaya yang terpantul ke atas, bisa kelihatan itu fajr shadiq. Tapi kalau seumpama sebelum waktu subuh itu ada cahaya juga, dikatakan fajr kadzib. Cahayanya tidak menyeluruh, namun cahayanya itu membentang ke atas. Hanya satu cahaya yang membentang ke atas, itu namanya fajrul kadzib. Belum masuk waktu subuh kalau itu, ya kan? Biasanya kalau kita nih ngedenger tarhim, ya, itu biasanya masuk waktu fajar kadzib. Belum subuh tuh. Nanti kalau udah azan subuh baru. Nah, termasuk di antara ijtihad atau ghalabatul dzan dengan kategori azan. Dengar azan, itu tandanya sudah masuk waktu subuh. Jelas di sini ya. Dilanjut lagi. Ini sebetulnya banyak permasalahan dalam keraguan untuk melakukan waktu sholat dengan datangnya waktu sholat. Banyak nih, banyak permasalahan. Namun untuk mempersingkatnya, syarat yang kedua atau syarat yang selanjutnya apa? Wa yustaratu aidan ma'rifatul qiblah. Disyaratkan untuk orang yang memang ingin mengerjakan sholat ma'rifatul qiblah, tahu ya arah kiblat. Kalau di masjid udah umum, udah wajar, tapi nggak semua masjid. Kalau masjid yang kayak seperti ini nih, udah ada sejadah yang sudah paten, udah ada menyatakan bahwa kiblat mengarah ke arah mihrab, ya kan? Di masjid tersebut berarti tepat arahnya ke Ka'bah. Tapi ada masjid-masjid yang memang belum ada nih karpet-karpet yang bagus begini nih, karpet-karpetnya yang masih bisa digeser, itu belum bisa jadi patokan. Karena mungkin daripada antum juga sering menyaksikan, Al-Fagir sering tuh ya, banyak kali menyaksikan bahwa ternyata ada orang yang sholat ngarahnya kemana, ternyata kiblatnya beda ya, dengan karpet-karpet atau sejadah-sejadah yang memang masih bisa digeser. Nggak tahu ada orang iseng atau memang pas lagi dinyelipetnya aja, atau ada kegeser sama orang lain, tiba-tiba dia sholat mengarah dengan patokan sejadah yang ada. Nggak cukup ya, nggak cukup seperti itu. Jadi ma'rifat yang dimaksud arah kiblat yang memang dengan pasti. Kepastian itu tidak akan didapat kalau memang dia bukan dekat langsung dengan Ka'bah. Maka mengarah kepada kiblatnya kita ini dengan ijtihad. Seluruhnya dengan ijtihad. Bahkan dengan masjid yang memang sudah selama ini ada aja, kita harus pahami bahwa nih lempengan bumi ya, itu sering kali bergeser. Kita harus upgrade lagi, update lagi. Benar apa enggak arah kiblat kita selama ini di masjid yang sama? Kalau memang ada pergeseran, maka harus digeser sesuai zaman yang ada. Nah, kita harus dengan cara-cara yang memang pasti. Terus ini tentang arah kiblat. Karena kalau seumpama misalkan dia sholat tidak mengarah kiblat, maka tidak sah sholatnya. Kecuali dia sudah berijtihad di suatu daerah, katakanlah dia sedang naik gunung, atau petani di ladangnya. Masuk waktu sholat, melihat waktu sholat sudah tiba, maka dia ingin sholat, mencari arah kiblat dengan ijtihadnya misalkan. Tapi ketika itu terhalanglah matahari, tidak mengetahui arah yang tepat. Dengan ijtihadnya dia sholat duhur, sholat
dia mengarah katakanlah sedikit ke apa mana? Sedikit ke baratnya tuh rada mengarah ke kanan dengan ijtihadnya pokoknya, dengan satu tujuan, dengan kiblatnya ya kan yang sudah diijtihadkan di awal. Ternyata pas pengen sholat asar dia ijtihad lagi karena ada sedikit matahari terlihat, ternyata miringnya justru ke kiri. Yang jadi pertanyaan, ijtihad yang pertama itu sholat duhurnya itu apakah harus ngulang atau tidak? Tidak perlu. Karena apa? Setiap kali dia akan mengerjakan sholat diwajibkan ijtihad terlebih dahulu untuk arah kiblat. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kalau memang sudah ijtihad mengarah kepada kiblat ketika dia sholat, setiap waktu sholatnya, maka untuk sholat yang dikatakanlah salah ternyata arah kiblatnya tidak perlu mengulang. Kalau ijtihadnya itu dengan cara yang benar. Jadi tidak dengan cara apa, misalkan masuk ruangan, biasanya hotel-hotel ya kan, biasanya rumah baru atau rumah orang lain kita bertamu, kita nggak tahu arah kiblat, tiba-tiba langsung ijtihad aja masuk rumah orang, arah kiblat kemana ya? Oh biasanya kalau rumah aneh sih ke arah pintu nih, oh berarti arah pintu juga. Nggak nanya dulu, ya rumah dia sama rumah dia, rumah orang lain kan pasti beda, bener nggak? Langsung aja ngarah pintu sholatnya, itu dinyatakan ijtihad yang salah. Karena apa? Karena jelas beda, lokasinya berbeda, tempatnya pun berbeda. Kecuali katakanlah misalkan udah tahu nih rumah teman kita di belakang masjid, kita tahu masjidnya ke arah mana. Nah, itu kecuali dengan ijtihadnya namanya. Paham ya? Jadi yang termasuk daripada ijtihad tadi atau taglid nantinya bertanya kepada orang yang memang paham kemana arah kiblat. Jelas di sini? Jelas ya. Terus wajibu satrul aurah. Syarat selanjutnya adalah ketika kita ingin sholat wajib menutup aurat. Wajib menutup aurat. Bisa tirin tahirin mubahin. Dengan penutup aurat yang apa? Tahirin mubahin. Dalam kondisi penutup auratnya itu harus suci dan juga mubah untuk digunakannya. Paham? Jadi yang dimaksud dengan satirin tahirin mubah ini apa? Yang pertama, satir yang dimaksud di dalam sholat. Satir yang dimaksud di dalam sholat adalah menutupi launal basyarah. An yamna'a launal basyarah. Hendaknya penutup auratnya itu menutupi warna kulit. Jelas di sini. Jadi menutupi warna kulitnya. Jadi tidak bisa kalau hanya ditutupi dengan apa? Dengan penutup yang transparan. Nggak bisa misalkan, baju nggak ada, tapi ada plastik nih. Atau jas hujan yang plastik itu, nah pakai aja jas hujan plastik dah. Nah itu kan transparan, nggak sah sholatnya. Jelas di sini, ya. Jadi yang dimaksud satir yang pertama an yamna launal basar. Jadi menutup warna kulitnya. Jadi yang dimaksud dengan menutup warna kulit, kalau saja kita sedang mandi di kali, baju anduk kita ada yang nyuri, tiba-tiba kita mau sholat. Bagaimana caranya kita sholat? Yang pertama kita berpikir cari daun-daunan. Daun-daunan kita harus susun dulu. Daripada susah-susah lama-lama kita pakein apa namanya? Lumpur. Teplokin semuanya lumpur loh, ya. Semuanya aurat kita yang tertutupin lumpur semua, itu sudah dinyatakan sah. Sholatnya kalau seumpama tertutupi seluruhnya. Jangan nungguin kering. Kalau nungguin kering retak lagi, ya. Kan biasanya kalau lumpur kering-kering ya kan, kalau udah kering lumpur retak kan, retak kebuka, nah udah nggak sah lagi aja ya. Itu yang pertama. Bisa hadirin tahirin, dalam kondisi penutupnya itu suci. Karena kalau seumpama ternyata pakaian kita ada yang najis, nah ini yang sering kali kita yang kita nggak perhatikan. Baju kita sebelumnya pernah kena darah. Lalu noda darah tersebut masih ada, kita cuci dengan cara yang biasa saja. Lalu kita gunakan untuk sholat, itu baju digunakan tidak sah sholatnya. Paham? Ini yang sering kali terjadi nih. Jadi bagaimana? Upayakan noda darahnya itu hilang. Upayakan terlebih dahulu noda darahnya hilang. Jelas? Karena ada ain dalam najis tersebut. Jelas di sini. Jadi bisa tirin tahir yang dimaksud adalah penutup tubuhnya dengan apa? Dengan penutup tubuh yang suci.
Jadi di sini dikesimpulkan bahwa untuk syarat sahnya sholat hanya menutupi auratnya saja. Auratnya untuk laki-laki apa? Untuk laki-laki hanya dari pusar sampai dengkul. Jadi kalaupun memang udah nggak punya baju yang suci lagi di rumah kecuali sarung doang, kan nggak bisa juga nanti sarungnya nanti kita ikat di leher gitu kan untuk sholat. Ya sarung pakai aja sarungin. Yang penting di atas pusernya dia. Sholat telanjang dada boleh kalau ngomongin sah sholat, tapi ya itu dalam kondisi darurat. Kalau kondisinya ente punya baju sholat dalam kondisi seperti itu tandanya kurang ajar, nggak ada adabnya tandanya. Jelas di sini. Jadi untuk sahnya boleh, tapi untuk adabnya nggak boleh. Sholat telanjang dada. Jelas di sini. Mubahin, yang dimaksud mubah adalah bukan pakaian hasil curian. Walaupun dikatakan mubah di sini tidak termasuk kategori apa? Tidak termasuk kategori syarat. Ini ditambahkan oleh Habib Ahmad bin Zainal Habsyi untuk sekedar mengikut sertakan sisi tasawufnya dalam fikih, di mana upayakan ketika kita sholat itu pakaian yang kita miliki pakaian yang halal. Dicari didapat, dibeli dari uang yang kita cari secara halal. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan diterima tidaknya sholat kita. Itu yang dimaksud dengan mubah di sini. Karena banyak kita tidak memperhatikan baju yang kita beli asal bagus aja, asal rapih aja, tapi uang yang kita dapatkan adalah uang hasil katakanlah hasil riba, hasil yang haram, hasil memeras dari orang lain dan lain sebagainya. Hati-hati, hasil yang tidak haram akan berdampak kepada pakaian apa yang kita pakai. Jelas di sini? Lanjut, wa yajibu raf'un najasah minats tsaubi wal badan wal makan. Syarat selanjutnya adalah diwajibkan terlebih dahulu menghilangkan najis daripada bajunya atau badannya atau tempatnya yang akan pakai atau digunakan untuk sholat. Jadi ketika seseorang ingin melaksanakan sholat, diwajibkan untuk apa? Untuk menghilangkan najis dulu. Kalau di pakaiannya ternyata ada najis, sebelum sholat ngelihat ada apa? Ada kotoran, ada apa? Ada ini yang sering terjadi nih. Apa? Ada bangkai nyamuk, bangkai lalat. Paham? Ada bangkai nyamuk, bangkai lalat, terus kita lihat. Itu kita keluarkan dulu. Kalau kering, kalau memang basah, maka kita ganti aja bajunya. Karena apa? Sholatnya nanti tidak sah. Kecuali dalam kondisi sholat ada nyamuk masuk ke saku, mati di dalam. Paham? Itu terkategorikan ma'fu. Terkategorikan ma'fu, nggak jadi masalah. Tapi kalau di awal sebelum sholat udah ada najis yang kita bawa, maka sholatnya nggak sah. Apalagi ada saku kita ada cicak, wah udah jelas ya. Emang kalau di air kan katanya kalau semua kayak hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir kan ma'fu. Betul, itu di air. Beda najis di sholat sama di air. Aneh itu. Jadi kalau dalam sholat ada najis-najis yang memang tidak dima'fu. Sama seperti dima'fu ketika di dalam kondisi air. Aneh itu. Jelas di sini. Jadi kalau sebelum sholat kita perhatikan dulu pakaian-pakaian kita dalam kondisi suci apa tidak. Kalau ada najis maka kita ganti atau kita hilangkan dulu najisnya. Jelas di sini. Fi tsaubi wal badan, di pakaian ataupun di badan kita. Biasanya kalau summa hujannya nggak gede-gede amat kayak hari ini nih. Hari ini gede hujan ya. Oh hari ini gede ternyata. Ternyata misalkan hujannya nggak gede-gede amat. Cuma untuk ngebecekin jalanan doang. Dan kita tahu di jalanan yang kita lalui untuk ke masjid itu ada najis, biasanya entah kucing, entah apa segala macam suka buang kotoran di situ. Buang najis di situ. Lalu kena air hujan terus menggenang. Tidak tersapukan dengan air hujan, tapi hanya menggenang. Lalu kita melewat melalui air genangan tersebut, terciprat sedikit saja, itu sudah najis yang membuat kita sholatnya enggak sah sholatnya. Jelas ya? Jadi ada hal yang memang perlu kita sucikan dulu sebelum sholat dari tubuh kita, apapun. Nah, sering juga terjadi mulut kita yang biasanya orang-orang yang punya gigi sensitif, ya, sering berdarah dari gusi kita, ngucur darahnya di mulut kita ada darah.
Sebelum sholat, sebelum sholat ngucur darah, maka kita keluar dulu untuk kumur-kumur, mensucikan mulut kita, lalu mulailah sholat. Kalau di tengah-tengah ngucur lagi bagaimana? Itu terkategorikan ma'fu, beda di awal sama di tengah-tengah sholat. Jadi kalau di tengah-tengah sholat tiba-tiba ngucur darah termasuknya ma'fu, tapi kalau dari awal sebelum sholat diteruskan sholat, tandanya najis yang membatalkan sholatnya. Jelas? Atau kategorikan yang membuat dirinya tidak sah sholatnya. Jelas di sini? Jelas ya, paham? Terus wal makan dan juga tempat kita sholat. Nah ini kita sholat nih, entahkah di mahal sujudnya atau di kakinya. Makanya kalau orang-orang dulu apik banget kalau semua pengen sholat itu kaki diangkat dulu. Takutnya di telapak kaki dia menginjak sesuatu, entahkah tai cicak atau segala macam. Dilihat dulu di kakinya dia. Atau misalkan sejadah semuanya ini dicuci dalam kondisi najis misalkan. Di rumah tuh kadang-kadang nyuci sejadah digabung sama pakaian. Tapi dengan tata cara mencuci yang memang tidak dianjurkan dalam syariat. Digabung tuh, direndam, digabung sama pakaian yang najis. Ketika membilasnya tidak dibanjur atau tidak diguyur dari atas. Kan semuanya jadi najis tuh, termasuk sejadah itu. Dipakailah untuk sholat. Nggak sah sholatnya nanti. Nggak sahnya ketika apa? Ketika dia katakanlah dalam kondisi basahnya menginjaknya sejadah tersebut dalam kondisi najis. Jelas di sini. Jadi salah satu syarat sahnya sholat, baik tubuh kita, pakaian kita, tempat kita untuk sholat harus dalam kondisi suci. Lalu wajibu alal qadir an yusalli al fardha gaiman, diwajibkan untuk siapapun dalam kondisi mampu sholat dalam kondisi berdiri. Ini kondisi mampu, dia harus berdiri. Jadi sholatnya nggak bisa sholat dalam kondisi duduk. Itu khusus sholat yang fardu. Sholat wajib nih, sholat yang 5 waktu nggak boleh duduk. Selama dia mampu untuk berdiri, dia wajib berdiri. Kalau ternyata dia nggak mampu, baru boleh duduk. Jelas ya ini. Bedanya sholat fardu sama sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh ya mampu ataupun tidak mampu sholat dalam kondisi duduk. Contoh mau sholat duha, mau sholat witir atau mau sholat tahajud. Sholat tahajud lagi malas nih misalkan, aneh nggak mau sambil berdiri, sambil duduk aja. Udah sambil duduk nyender Allahu Akbar. Cuma sayangnya pahalanya itu setengahnya dalam kondisi berdiri. Jadi sholat duduk setengah pahala daripada kondisi berdiri. Sholat sambil tiduran pun boleh, ya, tapi dia dapat 1/4 pahala berdiri. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan. Kesimpulan seperti ini. Ketika kita diwajibkan untuk melakukan sholat, kita tidak bisa hanya saja mengikuti sholatnya orang-orang yang memang betul-betul memperhatikan kategori-kategori persyaratan sholat. Kita pun harus belajar bagaimana sahnya sholat kita, ya, agar pahalanya ada dan sholatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lagi nanti beranggapan bahwa apabila ada orang yang mengingatkan, ente kayak gini sholatnya nggak sah lah, nggak diterima sholat ente. Terus kita langsung membantah, siapa ente? Ya, mengatakan bahwa sholat anda nggak diterima sama Allah. Ya, kan? Yang nerima sholat saya kan Allah, bukan ente. Iya. Ini diingatkan dari sejak dini bagaimana syarat-syaratnya dulu yang harus diperhatikan agar nanti kita bisa meyakini bahwa hanya Allah yang dapat mengatakan diterima atau tidaknya sholat kita ini. Tapi kalau persyaratannya aja sudah tidak sah, udah jelas Allah nggak bakal terima karena dinyatakan tidak dianggap kita sholat dengan sholat yang tidak sah sholatnya. Jelas di sini ya. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan taharatu anil hadas. Yang pertama syaratnya adalah taharah anil hadas. Bersuci terlebih dahulu. Baik dalam kondisi junub dengan mandi hadas akbar atau tidak dalam kondisi junub tapi hadas asghar, maka dia harus berwudu sebelum sholatnya. Lalu yang diperhatikan kembali yaitu kesucian antara pakaian tubuhnya
ya, dan juga tempat sholatnya dari segala jenis najis yang tidak dimakfukan dalam sholatnya. Bahkan karena nanti apa? Ketika kita sholat, katakanlah nih di rumah kita yang punya anak kecil biasanya, ketika di tengah-tengah kita sholat lalu ada anak kecil, sok biasa nala muncul sundaman nangkot, apa? Tiba-tiba apa? Meluk bapaknya nih. Biasa nih, atau kita pas waktu kita punya anak kecil nih, anak kita pas lagi sholat tiba-tiba meluk kita nih, lagi sholat, atau naik ke punggung kita. Nah, ini termasuk najis yang akan membatalkan sholatnya. Apabila apa? Apabila dia terkategorikan mengangkat anak tersebut dalam kondisi najis. Maksudnya bagaimana? Kalau anak tersebut misalkan habis kencing atau pakai pampersnya misalkan ya pakai pembalut itu, pakai pampersnya itu ternyata belum dibersihin, tidak dalam kondisi suci, maka dinyatakan sholatnya tidak sah. Kalau apa? Contoh, kalau dari belakang dia meluk si anak pas kondisi berdiri nih, meluknya dari belakang, maka ini belum batal. Paham? Yang bikin dia batal itu kalau si anak maju ke depan dia, meluk bapaknya lagi sholat atau ibunya yang sholat, pokoknya meluk kita yang sedang sholat, lalu si anak menginjak kakinya orang yang sedang sholat tadi, menginjak kaki kita yang sedang sholat. Ini terkategorikan hamilun najasah. Paham? Mengangkat seseorang atau mengangkat sesuatu yang sedang mengangkat najis. Si anak tadi tidak najis, tapi si anak sedang membawa najis, maka kita yang sedang sholat mengangkatnya terkategorikan batal sholatnya. Jelas di sini. Nah ini makanya dari perkara-perkara seperti itu kita harus singkirkan dulu. Kalau anak kita belum disucikan, misalkan, tolong pegangan dulu, jangan biar berkeliaran itu. Biar apa? Biar sholat kita nggak terganggu nantinya. Jelas. Terus dilanjut lagi apa? Sebelum kita sholat cari tahu dulu kiblat kemana arahnya. Ya, mempersiapkan arah kiblat dulu. Setelah itu baru kita tunggu waktu sholatnya. Setelah kita yakin waktu sholat sudah masuk, maka kita mulailah untuk sholat. Jelas di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau sholat subuh nih, kan pas bangun tuh bajunya kayak sholatnya kita pakai baju itu nggak apa-apa? Gimana? Pas sholat subuh. Pas sholat subuh. Bajunya tuh mesti nggak ganti gitu. Baju yang sama dipakai tidur. Apakah sah sholatnya atau tidak? Jadi pertanyaan bagus nih. Ketika kita bangun tidur, biasanya kan di rumah nih. Ketika kita bangun tidur lalu ingin sholat subuh menggunakan baju yang sama yang kita gunakan ketika tidurnya kita, apakah sah sholatnya atau tidak? Kembali kepada yang pertama, memperhatikan apakah di baju yang kita gunakan tidur itu terkena najis atau tidak. Najis yang dimaksud adalah najis apa? Iler. Ya, kita kalau sholat ileran apa enggak? Tanya lagi diri kita sendiri, atau kita cek lagi sebelum kita masuk kamar mandi, cek baju kita. Biasanya kan ngiler di sini ya, nggak mungkin kita ngiler tiba-tiba ada di perut ya kan, ngilernya di sini biasanya kan. Nah kita cek ada ilernya nggak, ada najisnya apa enggak. Kalau memang nggak ada najisnya, aman digunakan untuk sholat. Lalu selain baju kita cek lagi celana dalam kita, atau celana kita, atau sarung kita yang kita gunakan untuk tidur, ada madinya apa enggak, ada wadinya apa enggak yang najis. Kalau mani kan nanti ujung-ujungnya wajib mandi, ya kan? Ini kalau semua wadi, misalkan kita ngimpi tapi setengah-setengah, aneh itu. Tiba-tiba nggak jadi nih keluar maninya, tapi ternyata basah juga. Basahnya pas dicek ternyata bukan mani, berarti wadi atau madi, najis celananya, najis sarungnya, atau najis celana dalamnya. Semuanya itu buka, ya. Semua yang dikategorikan najis pakaian yang ketika bangun tidur kita, maka tanggalkan, lepaskan, ganti baju yang suci. Jelas ya? Jadi kalau semua yakin suci, pakai, nggak apa-apa. Misalkan nggak ganti baju seminggu, ya, biasanya kan ada orang yang nggak ganti baju seminggu. Ada seminggu tuh sarung itu lagi dipakai terus. Tapi memang nggak kena najis, ya nggak apa-apa dipakai sholat. Ya, mungkin nggak punya sarung lagi, mungkin nggak punya baju ganti lagi, ya kan? Kondisinya seperti apa? Seperti kita lagi keluar kota, baju ganti kan biasanya keluar kota bawa sedikit kan? Bawa baju sedikit, biasa baju ganti ini. Misalkan baju gantinya ya cuma itu doang. Nah bagaimana?
Kalau memang itu suci, pakai aja terus, mau seminggu nggak jadi masalah. Tapi kalau najis, nah ini ya, kita harus menggantinya atau mensucikan terlebih dahulu. Wallahu alam. Paham tum? Alhamdulillah. Ini waktunya udah cukup, Ustaz. Cukup ya? Hah? Cukup nggak? Ala kulli alhamdulillah. Kalau begitu, hari ini kita sampai di sini menjelaskan tentang syarat-syarat sholat, ya kan? Syarat sahnya sholat seseorang itu yang betul-betul kita harus perhatikan terlebih dahulu. Tidak terlalu panjang lebar ya, karena ada hal yang memang perlu kita perhatikan, yaitu apa? Yang terpenting dalam kehidupan kita, jangan tinggalkan keistiqomahan untuk hadir di majelis ta'lim. Walaupun sedikit kita dapatkan ilmunya, tapi yakin satu hal, bahwa Allah akan limpahkan rahmatnya, keberkahannya, maghfirahnya untuk kita semua, sehingga walaupun sedikit kita dapatkan, kita dengarkan ilmunya, Allah yang akan memberikan ilmu jauh ya, lebih banyak daripada apa yang kita dengarkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Agar lebih sempurna, kita baca sama-sama doa khatmul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina مهل القدر وانزى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما واخل أزكياء علما نهضى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سر الفاتحة. Alhamdulillah. Terima kasih atas guru mungkin nanti Ustaz Iwan yang ingin bertanya ya kopi yang maaf pada hari tidak bisa menghormati sekali lagi terima kasih atas Beb alafu beb, maafin anak beb, ya, maafin lancang beb, maafin beb, biasanya emang